Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Tiga kapal pencuri ikan asal Malaysia dan Vietnam hasil rampasan Kejaksaan Negeri Karimun ditenggelamkan di perairan Pulau Pangalapa, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 14 September siang. 14 rumah hancur dan 93 warga diungsikan akibat banjir bandang yang menerjang Pandeglang, Banten pada Senin 13 September malam. 5 orang pelaku penyelundup pekerja migran Indonesia di Bintan, Kepulauan Riau berhasil diamankan Polda Kepri. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 7 pejabat di lingkungan Lapas Kelas 1 Tangerang diperiksa terkait kasus kebakaran lapas tersebut. Indikasinya adalah kelalaian beberapa orang juga muncul sebagai dugaan penyebab kebakaran terjadi. 7 pejabat di lingkungan Lapas Kelas 1 Tangerang diperiksa terkait kasus kebakaran lapas yang menewaskan 48 narapidana. Pejabat-pejabat yang diperiksa yakni Kepala Lapas, Kabag Tata Usaha, Kabid Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasubag Umum, Kabid Keamanan, Kasih Perawatan, serta Kepala KPLP. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, ada indikasi kelalaian yang disebabkan beberapa orang. Kelalaian ini diyakini menjadi penyebab kebakaran lapas tersebut. Saat ini penyidik masih dalam proses pendalaman kasus, sementara pihak yang dicurigai sebagai penyebab kebakaran lapas dapat dijerat pasal 187 dan 188 KUHP. Namun, pada pasal 359 KUHP, yaitu adanya kelalaian sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia, penyidik menilai sudah ada potensial suspek. Hingga saat ini 2 dari 7 saksi datang memenuhi panggilan penyidik, yakni Kepala Lapas dan Kabag Tata Usaha Lapas Tangerang. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, 3 kapal pencuri ikan asal Malaysia dan Vietnam hasil rampasan Kejaksaan Negeri Karimun ditenggelamkan di perairan Pulau Pangalapa, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 14 September siang. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau memusnahkan barang bukti 3 kapal ikan asing asal Malaysia dan Vietnam atas keterlibatan pencurian ikan di perairan Kepulauan Riau. 3 kapal ikan asing yang merupakan barang rampasan Kejaksaan Negeri Karimun ini dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan di perairan Pangalapa, Batam, Kepulauan Riau. 3 kapal ikan asing tersebut atas nama Kia TG 9489 TS atas nama Livan Hoang, kapal Kia KF 5152 TS atas nama Zaitun, dan kapal 3 Kia JHF 4631B atas nama Gekwan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Hari Setiono mengatakan, penenggelaman 3 kapal tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara lengkap, tetapi perlu saya sampaikan kepada seluruhnya saja bahwa kami aparat terkait tidak main-main lagi terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah laut kita. Ini disaksikan langsung nih Pak Direktur, kemudian ada tadi perwakilan dari pengadilan. Sehingga mari kita jaga bersama-sama wilayah kedaulatan laut kita. Ya. Mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi sehingga masyarakat Indonesia, khususnya kita yang ada di Kepri, bisa menjaga laut ini, kemudian memanfaatkan kekayaan alam yang ada di laut untuk kemakmuran rakyat kita. 3 kapal ikan asing tersebut ditenggelamkan dengan cara diberikan pemberat berupa batu dan melubangi dinding kapal. Metode penenggelaman kapal tanpa membakar dinilai menjadi upaya meminimalisir dampak lingkungan sekaligus sebagai upaya menjaga ekosistem laut.
Pelaksanaan eksekusi barang bukti illegal fishing ini dihadiri Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Dari Kepulauan Riau, Dian Pramana, UTV mengabarkan. Saudara, pemerintah memutus akses konten video Aku Bukan Homo yang beredar sebagai iklan di sela-sela konten video musik anak pada YouTube Kids. Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses iklan berbau asusila di iklan YouTube Kids. Tampilan video yang muncul sebagai iklan berisi informasi mengenai LGBT dinilai meresahkan masyarakat. Konten video yang ditemukan pada platform YouTube Kids ini muncul di sela-sela video musik. Kementerian Kominfo menarik konten video tersebut dari YouTube sejak 13 September. Penayangan video tersebut dinilai bermuatan dewasa dikemas menggunakan animasi buah-buahan. Dedi Permadi melalui pesan singkat WhatsApp mengungkapkan, Kementerian Kominfo meminta seluruh platform digital untuk lebih serius menjaga keamanan ekosistem digital, terutama konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau agar semakin bijak dalam memberikan tayangan kepada anak dan tak melepas anak mengakses platform digital tanpa pengawasan. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, 14 rumah hancur dan 93 warga diungsikan akibat banjir bandang yang menerjang Pandeglang, Banten pada Senin 13 September malam. Banjir bandang menerjang Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Senin 13 September malam. Banjir mengakibatkan sedikitnya 14 rumah dan sebuah pabrik tahu hancur. Banjir akibat luapan Sungai Cilancar itu telah mengakibatkan sedikitnya 93 warga harus mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Banjir bandang untuk pertama kalinya terjadi di Desa Cimanuk, Pandeglang, Banten. Akibat banjir tersebut, 8 rumah rusak ringan, 4 rusak sedang, dan 2 rusak berat. Kompor, tabung gas, bak, segala itu. Ini pakaian juga habis, Bu? Ini pakaian. Banget. Kasur, bantal. Rumah juga ada yang rusak, Bu? Dapur. Dapur. Heeh. Pintunya jebol. Mungkin sekitar 90 jiwa yang terdampak dari 21 kakak. Untuk rumah sementara yang kita data kemarin 14 rumah. Mungkin untuk yang di lokasi ini dan ada beberapa di lokasi yang sebelah atasnya ada. Hingga kini warga korban banjir bandang diungsikan ke beberapa tempat, seperti Majelis Taklim dan di rumah dataran yang lebih tinggi. Hingga kini tim penyelamat masih mendata daerah rawan banjir di Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, Badan Narkotika Nasional RI menggandeng unsur keamanan kemaritiman Indonesia memperketat keamanan jalur laut dari maraknya peredaran narkotika. Badan Narkotika Nasional RI bersama unsur keamanan kemaritiman Indonesia bekerja sama dalam penindakan peredaran narkotika yang masuk ke tanah air. Kepala BNN RI, Komisaris Jenderal Paul Petrus Reinhardt mengatakan, kerjasama ini menindaklanjuti maraknya narkotika yang masuk Indonesia melalui jalur laut. Kerjasama ini melibatkan seluruh unsur keamanan kemaritiman Indonesia, di antaranya Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen PSDKP, Dirjen Perhubungan Laut, dan Kolpol Lairut. Indonesia karena ini merupakan satu gabungan kekuatan para penegak hukum yang bersama-sama mempunyai niat perang terhadap narkotika. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Irjen Pol Ferdianto Iskandar Piti Caca mengapresiasi langkah BNN RI dalam memperketat wilayah perairan Indonesia. Hari ini adalah penguatan yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNN dan kami semua di institusi pemerintah akan mensupport dan mendukung penuh langkah leadership dari Bapak Kepala BNN untuk memerangi narkoba. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Saudara, 5 orang pelaku penyeludup pekerja migran Indonesia di Bintan, Kepulauan Riau berhasil diamankan Polda Kepri.
Sebanyak 5 orang penyeludup pekerja migran Indonesia di wilayah Bintan berhasil diamankan Polda Kepri pada Senin 13 September dini hari kemarin. Penangkapan dilakukan saat kelima pelaku membawa 7 orang pekerja yang akan diseludupkan ke Malaysia melalui jalur laut. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, AKBP Doni Siswoyo mengatakan, pengungkapan penyeludupan PMI ilegal dapat dilakukan berkat laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian. Doni menjelaskan, saat penangkapan didapati para PMI sudah dibawa oleh pelaku. Namun karena salah satu mesin bot pengangkut rusak, membuat para pelaku terpaksa kembali untuk melakukan perbaikan. Saat kembali ke penampungan, kepolisian akhirnya berhasil membekuk para pelaku, serta mengamankan 7 orang yang akan diberangkatkan secara ilegal. Ketujuh orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 6 orang perempuan yang diketahui berasal dari daerah di Jawa. Doni menambahkan, dari setiap orang yang akan diseludupkan, para pelaku mengambil keuntungan bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp6 juta. Nah, perannya ada yang menjemput, ada kemudian yang menjadi teko, ada yang kemudian menjaga kapal, dan ada yang menjadi ABK. Berarti mereka berlima ini sindikat, Pak ya? Sudah terkoordinir? Ya, terkoordinir. Karena ada dilihat dari pembagian tugas masing-masing itu sudah terkoordinir. Sudah berapa kali mengirimkan ke luar negeri? Ya, kalau pengakuan kurang lebih 4, tapi yang baru ketangkap baru hari ini. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, secara mengejutkan, ratusan burung pipit mendadak berjatuhan dan mati di halaman Balai Kota Cirebon, Jawa Barat. Peristiwa ratusan burung ini menghebohkan warga sekitar. Peristiwa matinya ratusan burung pipit secara mendadak dan nyaris bersamaan menghebohkan warga Cirebon. Peristiwa ini terjadi setelah hujan yang mengguyur Cirebon sejak dini hari. Soalnya biasanya titik kumpulnya di pohon-pohon. Mereka mungkin mendadak hujan besar, tidak bisa berteduh apa gimana? Menghindar, ya pada jatuh. Tim dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Cirebon dan Laboratorium Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner setempat langsung mendatangi lokasi. Uji laboratorium juga akan dilangsungkan untuk mengetahui secara pasti penyebab mati massalnya burung pipit tersebut. Sehingga tim yang bertugas mengambil sampel dari anus dan tenggorokan 10 ekor bangkai burung untuk uji usap PCR. Untuk hasilnya kita nunggu lagi. Kenapa mesti diuji, Bu? Untuk tahu kasusnya itu kenapa dulu, Pak. Jadi biar tahu penanganannya itu apa nanti untuk kedepannya barangkali ada kasus. Ini kasus yang pertama kali, Bu? Ini di Kota Cirebon dari pertama kali. Sebelumnya fenomena serupa juga pernah terjadi di Yogyakarta dan Bali. Berdasarkan kesimpulan sementara terkait peristiwa tersebut, burung-burung ini telah memakan tanaman yang mengandung pestisida. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, Kominfo melalui Bakti sedang merancang pembangunan Palaparing atau Tol Langit sebagai jaringan telekomunikasi yang terintegrasi di Indonesia sepanjang 12.000 km lebih. Dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur digital, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Anang Latif mengatakan akan melakukan optimalisasi jaringan Palaparing. Saat ini Kominfo melalui Bakti sedang merancang pembangunan Palaparing atau Tol Langit sebagai jaringan telekomunikasi yang terintegrasi di Indonesia sepanjang 12.000 km lebih. Tol Langit menyambungkan jaringan Palaparing Barat, Tengah, dan Timur di Indonesia. Percepatan optimalisasi jaringan Palaparing dilakukan untuk mengatasi kesenjangan digital di Indonesia, terlebih untuk jaringan internet. Bahwa data terkini ada 196 juta pengguna internet aktif. Kalau dibandingkan dengan 270 juta penduduk, kira-kira pengguna ini baru menempati 73,7%. Nah, harusnya setiap orang ini kan dapat internet idealnya kan, sehingga harusnya 100%. Ya, sehingga ada gap sebanyak
Kalau 100 kurang 73, kira-kira 27%. Dirut Bakti Kominfo menjelaskan, pemerintah menargetkan penyelesaian tol langit atau Palaparing pada 2023 mendatang. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.